Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop penulisan karya ilmiah internasional bereputasi dan strategi pengelolaan jurnal terindeks Scopus. Pelatihan dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar, Kampus Arsyad Talib Lubis UMN Al-Wasliyah pada 16 Februari 2024 dan diikuti oleh dosen UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta memberikan pemahaman terkait publikasi karya ilmiah yang baik. Pertama, agar seluruh dosen kita mampu menulis di jurnal internal bereputasi seperti Q1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan template yang berlaku. Karena kalau tulisan kita pun bagus, tapi tidak sesuai template, itu juga akan ditolak. Atau sebaliknya, sesuai pun template kita tulis, tapi materinya, contents, substansi, fokus dari jurnal itu tidak kita ikuti, juga ditolak. Jadi dua-duanya harus combine, harus sesuai. Baru yang kedua, agar dosen kita itu mampu memilih mana jurnal yang sehat, mana yang jurnal predator, mana yang jurnal yang sesuai dengan disiplin ilmunya, mana yang jurnal yang layak untuk diajukan untuk kenaikan pangkat. Yang ketiga, workshop ini kita laksanakan dengan tujuan agar dosen itu rajin menulis, mampu mereproduksi karya tulis ilmiahnya atau tesisnya atau karya tulis ilmiah yang lainnya sesuai standar Scopus. Minimal bisa masuk ke jurnal terindeks Sinta 1 atau 2. Yang terakhir tujuannya agar kita meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen kita untuk menulis di jurnal internasional bereputasi. Dengan demikian bisa mengangkat kepangkatan dosen dan juga sekaligus meningkatkan akreditasi prodinya masing-masing. Pada kesempatan ini, UMN Al-Wasliyah mengundang Profesor Dr. Mursyid Jawas MHI yang merupakan Kepala Pusat Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh sebagai narasumber. Dijelaskan bahwa dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus mengetahui terlebih dahulu artikel dan strukturnya, mengenali gaya penulisan dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan, mencari referensi sumber aktual yang 70% diambil dari jurnal 3-4 tahun terakhir. Beliau menyampaikan bahwa dosen harus membiasakan diri untuk menulis karya ilmiah dan dibutuhkan dukungan dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi pendampingan dalam kegiatan tersebut. Ya, sebetulnya Scopus itu sederhana, jadi itu adalah pekerjaan sehari-hari kita sebagai dosen. Ya, saya menggambarkan bahwa sebetulnya kalau terbiasa menjadi pembimbing dua skripsi, maka sebetulnya kualitas sebagai dosen, baik penulis, editor, reviewer, itu sudah bertaraf internasional. Maka hanya perlu membiasakan diri bagaimana merubah gaya penulisan makalah menjadi artikel. Maka sering-seringlah buka jurnal internasional, melihat gaya selingkungnya, kemudian dipraktekkan bersama dengan anak-anak di kelas. Jadi misalnya struktur artikel itu seperti apa? Mulai dari judulnya, abstrak, keyword, introduction, kemudian discussion, kemudian conclusion, reference. Itu saja yang dibuat. Jadi keseringan kita dosen di Indonesia ini sebetulnya kualitasnya bagus. Hanya belum terbiasa saja. Kami membuktikan ternyata dari jurnal yang kami kelola itu menjadi jurnal internasional bereputasi Scopus Q1, ya itu adalah hasil karya-karya dosen dan mahasiswa. Jadi membiasakan itu saja. Jadi jangan dihantui bahwa jurnal internasional bereputasi itu untouchable, tak dapat disentuh. Itu hanya karya biasa saja. Cuman bedanya
belum ada pendampingan yang seperti pendampingan karya tulis ilmiah yang selama ini yang banyak itu. Maka yang harus diperbanyak itu ya sering-sering buat acara seperti ini. Ininya jadi memperbanyak pendampingan penulisan karya tulis jurnal internasional bereputasi Scopus. Nah, kalau itu sudah sering, itu pasti dapat. Kalau bahasa itu bukan penghalang. Di jurnal kami itu kami menyebut silahkan kalau penulis dari Indonesia itu bukan alumni luar negeri, maka itu disilahkan menulis bahasa Indonesia. Supaya dia puas mengekspresikan, menyampaikan kegelisahan akademiknya. Setelah itu akan direview, tentu kita akan menggunakan reviewer yang kompatibel di bidangnya di Indonesia. Kita review, setelah proses review mereka bisa mengikuti berkomunikasi dengan reviewer dan editor, baru kita terbitkan. Salah satu peserta workshop mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi yang akan berdampak untuk akreditasi. Adanya kegiatan hari ini yaitu pelatihan penulisan artikel Scopus itu sangat baik sekali dilakukan karena dapat meningkatkan publikasi di kampus kita di UMN Al-Wasliyah, kemudian juga bisa meningkatkan jumlah sitasi ya yang nantinya akan berefek pada akreditasi, kemudian peringkat universitas baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan dampak yang sangat baik tersebut, pasti kegiatan seperti ini harus dilakukan lebih banyak lagi sehingga dosen-dosen yang ada juga bisa teredukasi sehingga menulis Scopus itu menjadi hal yang mudah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki beberapa informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penulisan artikel ilmiah dan inovasi pembelajaran. Selanjutnya, Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melantik 369 wisudawan pada wisuda ke-53 periode Februari tahun 2024. Pemirsa, Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penulisan artikel ilmiah dan inovasi pembelajaran. Pelatihan ini merupakan kolaborasi antara S1 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Profesi Guru Bidang Studi Matematika. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop penulisan artikel ilmiah dan inovasi pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Madani Medan pada 23 Februari 2024. Ini merupakan hasil kolaborasi antara program studi S1 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Profesi Guru PPG Bidang Matematika. Workshop ini diadakan agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai berbagai inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Selain itu, mahasiswa dapat menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Dalam kesempatan ini hadir dua orang narasumber. Pertama yaitu Associate Profesor Roslinda Rosli yang merupakan dosen Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyampaikan materi mengenai Learning Mathematics through STEM Education. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics, sehingga penerapannya dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Pandangan saya lah untuk buat STEM ni perlu ilmu, perlu ilmu dan juga tahu apa kaedah yang bersesuaian dengan peringkat peserta didik. Contohnya kalau sekolah dasar, kalau kita nak buat STEM kena lihat peringkat kanak-kanak tu. Kalau kanak-kanak itu naturalnya bermain, STEM-nya perlu disesuaikan dengan
natural kanak-kanak itu yang boleh bermain lah, dan seterusnya ditinggikanlah aktiviti STEM tu berdasarkan peringkat umur. Kalau sekolah menengah pertengahan, bagaimana aktivitinya, memang guru kena ada pengetahuan lah, sama juga dengan sekolah menengah atas. Kalau mahasiswa untuk pendidikan, maksudnya yang mengambil S1 S1 untuk program pendidikan yang bakal jadi guru, so sepatutnya aktiviti itu sekali dengan aktiviti yang sesuai dengan peringkat yang akan diajar lah. Contoh sekolah dasar tu aktivitinya lebih mudah berbanding dengan kalau mahasiswa ini akan mengajar pelajar di sekolah menengah pertengahan atau menengah atas. Aktiviti dia berkisarkan kehidupan seharian tu. Mesti kalau STEM itu project based learning. So perlu ada produk, contoh macam contoh tadi cereal box tu kan. So mungkin boleh dikaitkan kalau di konteks pelajar di Indonesia, apa yang boleh disesuaikan. Bukanlah cereal box, sebab kita tak guna cereal box tu selalu kan. Mungkin kotak untuk shipping makanan. Itu mungkin lebih sesuai lah. Sepatutnya bolehlah. Cumanya kaedah guru itu perlu berkesan lah. Kalau just buat STEM sahaja, fun learning, tapi pelajar itu tidak didedahkan apa konsep matematik. So masih dia akan jadi macam kaedah yang lama lah. Belajar je tanpa mengetahui apa kegunaan matematik tu dalam kehidupan seharian. Narasumber berikutnya yaitu Bapak Dr. Dedi Juliandri Panjaitan MSI yang merupakan dosen matematika UMN Al-Wasliyah. Beliau memaparkan tentang penulisan artikel jurnal. Dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan mahasiswa ketika hendak menulis artikel. Seperti judul harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel, perhatikan baris kepemilikan yang memuat nama dan alamat penulis, serta abstrak yang berisi latar belakang permasalahan, metode, hasil penelitian dengan penekanan pada temuan baru dan implikasi disajikan secara informatif dan faktual. Yang pertama, kita harus melihat dulu aturan yang berlaku pada jurnal yang akan dituju. Itu karena biasanya beda jurnal, itu akan beda aturannya. Itu sebenarnya yang paling utama. Kemudian tentunya adalah kita mengikuti apa yang menjadi panduan yang ada di jurnal itu, sehingga artikel kita itu akan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pengelola jurnal. Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan peserta karena memang sampai pada menit-menit akhir juga masih ada pertanyaan, namun karena memang keterbatasan waktu kita tidak bisa melanjutkannya. Mungkin itu menjadi gambaran kita bahwa sebenarnya masalah penulisan artikel ilmiah ini adalah masalah yang penting bagi kita di akademik. Salah satu peserta mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk menambah wawasan peserta mengenai kiat penulisan artikel serta berbagai inovasi pembelajaran yang dapat dipraktikkan di dalam kelas. Tanggapan terhadap kegiatan hari ini itu sangat bermanfaat ya, khususnya saya sebagai mahasiswa PPG yang dimana banyak hal ternyata yang belum saya ketahui, tetapi setelah mengikuti ini wawasan saya lebih terbuka lagi mengenai publikasi jurnal ilmiah. Harapan saya setelah adanya workshop itu semakin banyak mahasiswa mengembangkan inovasi pembelajarannya dan semakin banyak juga mahasiswa yang paham bagaimana caranya mempublish jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada kedua narasumber. Dari Medan, Sumatera Utara, Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah melantik 369 wisudawan pada wisuda ke-53 periode Februari tahun 2024. Wisudawan ini berasal dari program sarjana dan magister.
Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar prosesi wisuda ke-53 periode Februari tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan pada 29 Februari 2024. Pada kegiatan ini, Rektor UMN Al-Wasliyah Dr. Firmansyah MSI melantik 369 wisudawan yang terdiri dari program sarjana dan magister. Dalam kesempatan ini, Rektor UMN Al-Wasliyah menekankan pentingnya mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan di masa depan. Selain kecakapan teknis atau hard skill, ia juga memperhatikan tentang pentingnya pengembangan kemampuan non-teknis seperti soft skill dan kemampuan kognitif. Persaingan yang sangat kompetitif saat ini tentu memerlukan kecakapan atau kemampuan baik hard skill maupun soft skill. Tadi Prof sampaikan juga pentingnya soft skill. Jadi tidak hanya skill yang diperlukan, tapi soft skill mereka juga harus tetap ditingkatkan. Dua-duanya harus kita persiapkan, dan di UMN program-program itu memang sudah ada. Terus tuntut ilmu, jangan berhenti untuk belajar dan tingkatkan hard skill maupun soft skillnya. Wisuda kali ini diisi dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Rektor Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan, Malaysia, Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi. Beliau menyampaikan tentang Artificial Intelligence AI dan kemahiran insaniah. Jelaskan bahwa AI yang saat ini berkembang harus diiringi dengan perkembangan kemampuan manusia juga. Kemahiran yang dapat ditingkatkan manusia dengan bantuan AI antara lain peningkatan komunikasi, berpikir secara kritis, alat untuk bekerja sama, dan meningkatkan peluang adaptasi. Sedangkan kemampuan yang dimiliki manusia tapi tidak dimiliki AI yaitu pertimbangan dan keputusan, komunikasi kompleks, kemahiran sosial emosional, empati, dan integritas. Artificial Intelligence sebenarnya kalau di Barat itu dia hanya beri tumpuan kepada intelektual saja, iaitu kecerdasan, keaktifan kecerdasan otaknya saja. Dan pada kita di Timur yang sebenarnya saya anggap tidak seimbang. Di mana kalau di Timur kita perlu ada rohaninya, kita perlu ada emosinya. Penekanan mesti pada rohani dan emosinya. Supaya apa? Supaya bila graduannya keluar daripada universiti, mereka telah terbentuk, telah sempurna soft skillnya dan juga hard skill. Hard skillnya boleh diperolehi daripada universiti, daripada kuliah. Tapi soft skillnya bukan mudah. Soft skillnya dipelajari semasa kita bersama keluarga, bersama dengan dosen, bersama dengan kawan-kawan, sahabat dan sebagainya. Yang itu sukar untuk kita bentuk. Dan di universiti kita mesti bentuk. Ya, graduate hari ini mereka tercabar disebabkan sukar untuk menjadi pekerja yang terbaik di pasaran. Apa sebabnya? Sebabnya mereka bukan sahaja perlukan hard skill, disebut oleh Pak Direktur tadi, hard skill belajar di universitas. Kualitas kuliah yang baik, kualitas konten yang baik, itu datang daripada universitas. Tapi perlu juga soft skill. Soft skill ini tidak ada dalam artificial intelligence, sebabnya mereka artificial intelligence robot, digital, aplikasi. Mereka tidak ada emosi, mereka tidak ada fikiran kritis, mereka tidak ada rohnya tidak ada. Jadi kita sebagai manusia kita sempurna. Sebab akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan sempurna, perlu rohnya dibentuk. Ini yang perlu ada. Dan anak-anak ini perlu dibentuk rohnya. Kalau tidak, mereka banyak buat amal ma'ruf daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuril Khomis SHMM berpesan agar seluruh wisudawan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 dan strata 3, serta tak lupa untuk menjaga adab dan akhlak. Terkait prestasi yang telah diraih oleh UMN Al-Wasliyah sampai saat ini, ia berharap agar nantinya UMN Al-Wasliyah dapat mempertahankan serta meraih prestasi yang lebih baik lagi dari apa yang telah diperoleh hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kembali UMN melakukan pelantikan dan wisuda terhadap anak-anak bangsa kita. Ya. Harapan kita tentunya seperti apa yang saya sampaikan tadi, anak-anak kita jangan berhenti pada tahap stratifikasi S1, lanjut S2 dan S3. Kenapa? Bonus demografi kita pada saatnya nanti membutuhkan anak-anak kita yang lebih dari kita hari ini. Karena itu kualitas ilmu pengetahuan mestinya menjadi target mereka.
Selain yang paling penting lagi adalah adab dan akhlak. Negeri kita hari ini memerlukan orang-orang yang konsisten dengan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai akhlak. Dan itu yang menjadi harapan kami tadi ketika menyampaikan kepada anak-anak kita, jaga akhlak, jaga adab. Meskipun kita bertitel banyak sekalipun, tapi yang dinilai adalah sejauh mana kita punya rasa empati, rasa simpati, kepedulian kepada masyarakat di mana kita berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang tidak boleh berhenti. Kita sekarang ini mempertahankan dan merebut. Dua kata kunci, mempertahankan yang sudah ada dan merebut prestasi berikutnya. Hari ini beberapa prestasi yang telah disampaikan Rektor tadi, sesuatu yang perlu dan wajib kita syukuri. Namun demikian, kita perlu lagi meningkatkan untuk lebih banyak lagi. Misalnya tadi sudah ada program untuk S3 ya. Pada semua perangkat dosen yang S3 kita harapkan secepatnya untuk menjadi guru besar. Karena bagaimanapun ke depan kita akan terus bersaing tidak hanya sesama manusia, tapi tadi seperti pidato ilmiah kan, yang bagaimana hari ini teknologi itu luar biasa, segalanya sudah bisa dibuat. Itu barangkali jadi bahasanya adalah percepatan dan kecepatan. Isra Mi'raj itu adalah percepatan dan kecepatan. Jadi bukan sekedar sholat saja. Isra Mi'raj itu mengajarkan kita cepat dan tepat, taat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim UMN Channel mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.